Perkenalkan, nama saya Melkiades Apolinaris Rawi, nomor NIM 206114045. Selamat sore Romo dan teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas persoalan dasar di lingkungan hidup. Persoalan dasar yang yakni mengenai problematika atau permasalahan di dalam lingkungan hidup, atau sering kita kenal dengan krisis lingkungan hidup yang mungkin sampai saat ini sering kita temukan dan bahkan kita juga mengalami hal demikian. Pertama-tama, alam yang indah dan selalu dijaga kelestariannya merupakan satu fun bagi setiap manusia, di mana ketika keren itu terwujud, maka hidup dengan nyaman, kerukunan dan kedamaian itu pun dapat kita rasakan. Alam yang dinanti-nantikan atau alam yang diharapkan itu jauh dari ekspektasi manusia. Semuanya itu bukan disebabkan oleh alam sendiri, tetapi juga yang menjadi fakta alam, kerusakan maupun tidak berlangsungnya kelestarian alam yang diharapkan itu. Alam dan manusia sejatinya memiliki hubungan yang erat. Hubungan yang dimiliki keduanya tidak terlepas dari ketergantungan atau saling membutuhkan satu dengan yang lain. Keduanya saling memberi dan juga menerima. Pengaruh yang diberikan alam terhadap manusia selalu bersifat aktif, sedangkan manusia memberi pengaruh terhadap alam yang bersifat aktif. Kemampuan eksploitatif yang dimiliki manusia menjadikan manusia ego, sebab dalam alam tidak memiliki kemampuan demikian. Tetapi dengan berjalannya waktu, walaupun tidak dimilikinya kemampuan seperti manusia, alam tetap memberikan dampaknya bagi kehidupan manusia. Beberapa persoalan mengenai lingkungan hidup dan juga penyebabnya. Yang pertama, polusi. Yang kedua, perubahan iklim. Yang ketiga, populasi. Keempat, penipisan sumber daya alam. Yang kelima, kepunahan keanekaragaman hayati. Yang keenam, penggundulan hutan. Dan yang ketujuh, rekayasa genetika. Tentu dengan perkembangan atau persoalan lingkungan hidup yang terjadi, manusia tidak hanya diam dan menikmatinya, tetapi juga berusaha untuk menanggulanginya dengan beberapa cara dan gerakan-gerakan. Persoalan yang berhubungan dengan lingkungan hidup yang sering terjadi dalam keseharian, bagi saya secara pribadi merasa tertarik untuk dibahas, yakni mengenai kurang adanya kepedulian manusia terhadap kebersihan lingkungan. Menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk dibicarakan bahwa kebersihan lingkungan menjadi persoalan yang diabaikan. Kebersihan lingkungan yang dimaksud lebih pada persoalan sederhana dalam keseharian, seperti melihat sampah, kotoran tetapi diabaikan. Dari sikap tersebut saya melihat tidak adanya kedewasaan dalam diri, sehingga menjadi problem yang mendasari sikap cuek terhadap kebersihan tersebut. Selain menjaga kebersihan dari sampah dan sebagainya, sebenarnya membangun satu lingkup yang hijau dan bersih juga menjadi salah satu sikap positif. Sejauh yang diamati bahwa manusia sadar dan tahu bahwa ketika merusak alam maka dampak negatif pertama-tama akan berdampak pada kehidupan manusia itu sendiri. Akan tetapi manusia masih saja dan terus-menerus melakukan hal yang sama yang merusakkan alam, yakni pembakaran, penebangan, pembuangan sampah dan sebagainya. Menjadi sikap manusia yang sangat egois. Dari persoalan inilah saya menarik satu kesimpulan bahwa manusia sejatinya belum dewasa. Kedewasaan yang dimaksud adalah bukan sekedar usia yang sudah matang, kemudian dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi kedewasaan yang dimaksud adalah bagaimana apa yang dipikirkan, apa yang diyakini, dan apa yang menjadi prinsip, itulah yang dilakukan dan dilaksanakan dalam kehidupannya. Bertolak dari persoalan yang dianggap unik atau khas di atas, yakni mengenai kebersihan lingkungan dan pembangunan lingkup yang hijau dan bersih, maka yang dapat saya tawarkan adalah bagaimana sikap yang dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri bahwa kebersihan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Sikap konkret yang dapat dilakukan bagaimana kepekaan kita ketika melihat sampah. Ada ketergerakan hati untuk memungut. Selain itu, sikap menanam pohon atau bunga juga menjadi bagian sederhana dalam menciptakan lingkup yang hijau dan bersih. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat dan terima kasih.